Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi biiznillahi man dallana labbaika ya musyaffa'u ya dallana wa hadana. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ansor Aryandi akan sedikit membahas mengenai madhab. Jadi bagi seorang muslim di dalam menjalankan syariat Islam harus berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Namun kenyataan membuktikan bahwa tidak semua orang Islam itu mampu memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung, karena keterbatasan pemikiran dan keterbatasan pemahaman yang dimiliki manusia ini. Oleh karenanya, ternyata kelompok yang memiliki kemampuan dan keyakinan melakukannya dari setiap generasi umat ini, yaitu adalah kelompok ulama. Kelompok ini juga disebut sebagai al-mujtahid, kelompok al-mujtahid, yaitu yang mengingat karena orang-orang pilihanlah yang memiliki kualifikasi sampai kepada level mujtahid, yang bisa mengistimbatkan sebuah hukum syar'i. Dalam sejarah Islam itu, mazhab fikih sebenarnya tidak hanya 4. Mazhab fikih yang dimaksud 4 ini yaitu adalah mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, lalu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi banyak mujtahid lainnya yang bahkan dari segi keilmuan itu sebenarnya tidak kurang ataupun tidak kurang dari keempat mazhab tersebut. Di antaranya yaitu ada Hasan al-Bisri, Sufyan as-Tsauri, Lais bin Sa'ad, Daud az-Zahiri, dan masih banyak tokoh-tokoh mujtahid lainnya. Akan tetapi sejarah kemudian mengatakan bahwa pemahaman ajaran ini berkembang, disampaikan dan diajarkan oleh 4 imam ini, hingga 4 imam inilah yang terkenal hingga sekarang, yang lambat laun dikenal sebagai mazhab yang 4 ataupun mazhab al-arba'ah. Lalu apa sebenarnya mazhab ini? Menurut bahasa Arab, secara bahasa, mazhab itu berasal dari kata bahasa Arab mazhab, dari sugah masdar mim. Dari sugah masdar mim, dari asal kata dasar fi'il madhi yaitu dhahaba, yang bermakna pergi. Jadi madhab itu secara bahasa artinya tempat ataupun tempat pergi, yaitu jalan, seperti jalan. Sedangkan menurut istilah madhab ini adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam, seperti itu. Dapat juga diartikan sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid, atau usul fikih yang menjadi jalan yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang rinci. Adapun 4 mazhab ini paling tidak terdapat ruang dalam pembahasan mazhab, paling tidak itu ada 3 ruang lingkup yang memakai sebutan mazhab di dalamnya. Nah, awal mazhab itu antara lain ya mazhab akidah, mazhab i'tiqadiyah, lalu ada mazhab siyasah, dan mazhab fiqhiyah. Mazhab i'tiqadiyah itu mazhab yang pembahasannya itu lebih ke i'tikad ataupun akidah. Lalu mazhab siyasah yang pembahasannya itu mencakup pada pembahasan politik. Lalu
Madhab fiqhiyah tentu saja madhab yang berbicara tentang fikih. Tapi akan tetapi ada beberapa pendapat bahwa madhab itu hanya dua, ruang lingkupnya hanya dua, yaitu madhab fiqhiyah dan madhab fiqhiyah dan madhab i'tiqadiyah. Siyasah ini biasanya termasuk ke dalam fiqhiyah, jadi tidak disertakan. Adapun keempat mazhab ini satu persatu memiliki latar belakang yang berbeda. Yang pertama mazhab Hanafi atau Hanafiyah yang didirikan oleh Nu'man bin Thabit, atau yang lebih populer itu disebut dengan Abu Hanifah. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Mazhab ini berasal dari Kufah, suatu kota yang menggapai kemajuan besar pada masanya, sehingga perkara yang timbul banyak dipecahkan lewat komentar, analogi, serta kias khafi. Karya populer yang dikarang oleh beliau Imam Hanafi yaitu adalah Fiqh Al-Akbar. Mazhab Hanafi ialah mazhab fikih yang jumlah pengikutnya terbanyak di dunia. Jumlah pengikutnya sebanyak 675 juta jiwa. Adapun negara-negara yang menjadi pengikut paling banyak mazhab ini merupakan Pakistan, daerah-daerah Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Afghanistan, serta Uzbekistan. Pada masa Turki Utsmani, mazhab ini yaitu menjadi mazhab formal kerajaan. Murid ataupun pengikutnya yang populer merupakan Abu Yusuf, ialah guru Imam Ahmad Asy-Syaibani, yang merupakan guru Imam Syafi'i, Abu Mansur Al-Maturidi, Jalaluddin Ar-Rumi, serta Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Yang selanjutnya adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki merupakan mazhab yang didirikan oleh Malik bin Anas, ataupun yang biasa kita kenal dengan nama Imam Malik. Sejauh hidupnya, Imam Malik itu tidak sempat meninggalkan Madinah kecuali hanya untuk keperluan haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Imam Malik pula tercantum sebagai periwayat hadis. Karyanya yang populer merupakan diantaranya Al-Muwatta, itu hadis yang bercorak fikih. Lalu Imam Malik diketahui seorang mufti dalam kasus-kasus yang dialami. Salah satu fatwanya yaitu kalau berbaiat yang dipaksakan hukumnya itu tidak legal. Tidak hanya itu, pemikirannya pula banyak memakai tradisi bangsa Madinah. Mazhab Maliki ialah mazhab fikih yang pengikutnya terkonsentrasi pada daerah Afrika Utara serta Afrika Barat dengan jumlah pengikut sebanyak 270 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut yang paling banyak menganut mazhab ini yaitu antara lain adalah Maroko, Aljazair, Mesir, Sudan, Nigeria, serta Tunisia. Lalu selanjutnya adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sepanjang hidupnya ia sempat tinggal di Baghdad, Madinah, serta terakhir itu di Mesir. Warna pemikiran beliau itu konvergens atau saling bertemu antara rasional serta tradisional. Tidak hanya bersumber pada Al-Quran, Sunnah, serta ijma'. Imam Syafi'i pula berpegang teguh pada qiyas. Dia itu dicap sebagai orang paling awal yang membukukan ilmu usul fikih. Karya yang populernya yaitu merupakan kitab Al-Um dan Ar-Risalah. Pemikiran yang cenderung moderat ini diperlihatkan dalam Qaul Qadim serta Qaul Jadid. Untuk penyebaran mazhab Syafi'i itu diiringi oleh
495 juta jiwa, dan negara-negara dengan kebanyakan pengikut mazhab ini merupakan daerah-daerah seperti Indonesia, Ethiopia, Malaysia, Yaman, Mesir, serta Somalia. Lalu yang selanjutnya adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali atau Hambaliyah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal atau yang kita kenal dengan nama Imam Hambali. Pada masa mudanya, dia berguru kepada Abu Yusuf serta kepada Imam Syafi'i. Warna pemikirannya yaitu tradisionalis, tidak hanya bersumber pada Al-Quran, Sunnah, serta ijtihad. Dia pula memakai hadis mursal serta kias bila terpaksa. Tidak hanya bagaikan seorang pakar hukum, dia pula seorang pakar hadis. Karyanya yang populer yaitu adalah Musnad Ahmad, kumpulan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mazhab Hambali ini adalah mazhab fikih dengan pengikut terkonsentrasi di daerah Teluk Persia dengan jumlah pengikut sekitar 41 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut paling banyak mazhab ini merupakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta Qatar. Lalu secara umum persebaran 4 mazhab di dunia ini itu meliputi mazhab Hanafiyah, yaitu seperti tadi setelah dijelaskan, itu di Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa, Mesir bagian utara, separuh Irak, Syria, Lebanon, dan Palestina. Di Lebanon dan Palestina ini biasanya adalah campuran antara Syafi'i dan Hanafi. Lalu Maliki, mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik seperti tadi yang telah kita ketahui. Itu dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab ini yaitu memiliki keunikan dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum, karena Nabi Muhammad SAW hijrah, hidup, dan meninggal di sana, dan kadang-kadang kedudukannya itu dianggap lebih tinggi dari hadis. Lalu mazhab Syafi'iyah yaitu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Pengikutnya tersebar itu terutama di Indonesia, daerah Indonesia, Turki, Irak, Syria, Iran, Mesir, Somalia, Yaman, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, Sri Lanka, dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei. Adapun mazhab Hambali, yaitu mazhab ini diikuti sekitar 5% muslim dunia dan dominan itu di daerah Semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut oleh sebagian besar bangsa Arab. Lalu setelah kita membahas persebaran mazhab, 4 mazhab ini, ada sedikit contoh studi kasus bahwa perbedaan pendapat mengenai suatu masalah di antara 4 mazhab ini, yaitu tentang kunut. Kunut itu kan merupakan salah satu permasalahan umat yang selalu menjadi perdebatan hangat di generasi ke generasi. Perdebatan ini tuh disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang bab kunut. Hal ini kemudian menyebabkan muncul berbagai kaul, muncul berbagai pendapat dari setiap orang. Dalam permasalahan ini, imam 4 mazhab masing-masing itu mempunyai pandangannya sendiri terhadap kunut. Adapun sebagian besar ulama fikih itu berpendapat bahwa kunut itu dilakukan hanya untuk musibah besar yang menimpa umat Islam, dan sebagian kecil berpendapat bahwa kunut ini mutlak dilakukan pada sholat subuh walaupun tidak ada kejadian besar yang menimpa umat Islam.
Pendapat ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Adapun dalam waktu pelaksanaannya, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut dilakukan pada rakaat kedua pada sholat subuh. Walaupun begitu, terdapat perbedaan di antara keduanya. Dalam hal waktu melaksanakan kunut, apakah ia dilakukan sebelum atau setelah ruku? Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa kunut dilakukan sebelum ruku pada rakaat kedua dengan suara keras sehingga didengar oleh makmum. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kunut itu dilakukan sebelum ruku pada rakaat kedua dengan suara yang rendah hingga makmum itu tidak mendengar. Nah, adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa kunut itu dilakukan hanya pada waktu sholat witir, akan tetapi mereka berselisih pada waktu melakukan kunut. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, kunut itu kan dilakukan sebelum atau sesudah kunut. Nah, Abu Hanifah berpendapat bahwa kunut witir itu sebelum ruku, sebagaimana pendapat Imam Malik pada sholat subuh. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa kunut witir itu dilakukan setelah ruku, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i tadi. Sedikit permasalahan mengenai perbedaan pendapat pada kunut. Lalu bermadhabnya NU itu seperti apa? Kenapa kok NU itu bermadhab? Nah, salah satu ciri khasnya NU itu yaitu memiliki pandangan 4 madhab dalam beribadah ataupun bermuamalah. Bukan tanpa alasan, para pendiri NU telah merumuskan hal itu dengan matang. Landasan para pendiri Nahdlatul Ulama, landasan pendiriannya NU ini memakai 4 madhab dalam fikih itu tertulis dalam catatannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Dikatakan alasan NU itu memilih madhab 4 ini disebabkan adanya kemiripan cara berijtihad antara keempat madhab dengan 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Imam Syafi'i itu cara menghakiminya mirip seperti sahabat Abu Bakar, Imam Malik itu mirip sahabat Umar, Imam Ahmad bin Hambal itu mirip seperti sahabat Utsman bin Affan. Lalu Imam Abu Hanifah itu caranya mirip seperti Sayyidina Ali. Karena bermadhab ini ialah mengikutinya orang awam itu atau orang-orang yang tidak mencapai kemampuan ijtihad kepada pendapat ataupun ajaran seorang imam mujtahid, baik dia mengikuti seorang mujtahid tertentu secara tetap atau dalam hidupnya dia berpindah dari seorang mujtahid yang lainnya. Lalu kenapa kok kita harus bermadhab? Bermadhab itu sangat penting bagi orang beragama agar pemahaman dan praktik agamanya itu benar, karena madhab merupakan metode yang mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapkan dengan merujuknya pada fikih. Melansir dari mengutip dari Habib Novel Al-Idrus bahwa dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu kita tidak boleh mempelajari ataupun menafsirkan dan memahami sesuai dengan pemikiran kepala kita sendiri. Kita harus berguru, kita harus mempelajarinya dengan orang yang ahli pada pakarnya, pada Al-Quran dan pada Sunnah. Karena Rasulullah SAW itu melarang orang memahami ataupun mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemikirannya masing-masing, dengan kepala mereka masing-masing, seperti itu. Jadi adanya kita bermadhab ini berguna untuk menghindarkan kita dari kesalahan pemikiran tersebut. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai madhab, mengenai muqaranah al-mazahib, yaitu perbedaan antara 4 madhab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.